bersama kami di podcast Seni Pergerakan. Yang mana kali ini mungkin sedikit lebih spesial karena sahabat-sahabat sekalian berhubungan sudah masuk ya ke dalam bulan suci Ramadan. Alangkah kita baiknya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Ya, supaya tidak lama-lama kita panggil saja histori biografi yang akan kita telusuri dari sahabat kader PMI Saida. Salah satunya itu Bung Kipar. Kita panggilkan beliau. Sahabat Kipar, silakan. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih sudah bisa menyempatkan sahabat Kipar berhubungan bulan suci Ramadan ya. Sekarang Ya. itu sudah hari kedua ya, alhamdulillah 28 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Sebelumnya mungkin terima kasih atas waktunya, dan sahabat Kipar, mungkin saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai histori gitu, sejarah ataupun pengalaman dari sahabat Kipar, apa yang pernah dialami oleh beliau gitu sebelum kuliah ataupun ketika kuliah. Kita berbincang-bincang apa yang menjadi hal substansi dari kehidupan Bung Kipar ini. Bung, Yes. oke. Coba ceritakan Bung, apa atau pengalaman yang pernah dialami ketika masa yang mungkin beranjak dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Pengalaman apa saja yang pernah dilakukan. Terus mungkin ada juga pengalaman seperti pernah menempuh pendidikan agama seperti pesantren, di mana tempatnya. Kita bincang-bincang aja sih mengenai pengalaman dari sahabat Kipar. Sebelum nantinya sahabat Kipar akan kita berikan sebuah pertanyaan atau pengalaman apa saja sih yang dirasakan dan selama berproses di PMI. Ya, silakan Bung Kipar. Oke, sebelumnya pendidikan dasar saya menempuh di MI atau Madrasah Ibtidaiyah Al-Pujiah. Lalu saya melanjutkan kelas menengah pertama itu di MTS Negeri 3 Bandung Barat. Lalu setelah itu saya menempuh pendidikan di MA Syarif Hidayatullah. Sekaligus saya menempuh pendidikan non formal di Al-Hikmah Salafiyah atau pondok pesantren Al-Hikmah Salafiyah. Mungkin santai saja Bung. Jadi cut. santai. Pesantren di mana pesantren? Pesantren saya di Al-Hikmah Salafiyah Cipongkor, kan ada dua. Kalau daerah Bandung Barat itu yang mungkin agak masuk itu pesantren Al-Hikmah Al-Amiriyah Malu. Nah, saya itu menempuh pendidikan non formal atau pendidikan pesantren di Al-Hikmah Salafiyah Cipongkor. Menarik sahabat Kipar, di dalam menempuh pendidikannya itu ada yang pendidikan formal dan non formal. Alhamdulillah sudah selesai ya pendidikan formalnya dari SD sampai SMA atau SMK. Dan sekarang mungkin secara tidak langsung menempuh juga pendidikan agama di Cibanas ya, di daerah Bandung Barat. Sahabat, bicara mengenai histori biografi dari kader PMI Saida, kebetulan sahabat Kipar ini beliau dibesarkan atau lahir di daerah Celak ya, kalau tidak salah. Daerah Gunung Halu itu. Gunung Halu. Sahabat Kipar mungkin secara tidak langsung sekarang sudah berproses
di organisasi PMII. Kebetulan beliau menempuh pendidikan tinggi, sekolah tinggi agama Islam, STI Darul Bala ya. Sekarang sudah semester berapa? Semester 4. Semester 4. Oke, menarik ya. Berproses di PMII juga sudah mengikuti Bapak. Dan nantinya juga akan mengikuti PKD ya Bu. Ya. Nanti mungkin di ITRA ataupun nanti di ekstra. Menarik Bu, mengenai pengalaman hidup sih ini di dalam pendidikan, apa yang pernah didapatkan oleh sahabat ipar ketika berada di pesantren ataupun berada di ruang-ruang sekolah formal, substansi kehidupan itu yang bisa diamalkan gitu, yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya mau ini sambil diskusi aja. Ya mungkin kalau segi formal, substansi yang saya implementasikan itu banyak tentunya, ya termasuk umum gitu. Daripada itu ada juga pendidikan formal, ya tentunya pendidikan formal itu sangat menekankan akhlak gitu, ya. Etika, moral. Ya. Banyak lah pokoknya yang bisa didapat dari pendidikan. Ya, siap. Mungkin itu yang menjadi dasar atau pengalaman hidup yang dirasakan oleh sahabat kipar ketika berproses di ruang-ruang formal ataupun non formal. Menarik ya sahabat, juga apa yang pernah dilakukan oleh sahabat kipar ini ya mungkin memberikan salah satu pemikiran untuk kita selaku kader PMII, yang mana pengalaman ataupun empirisme dari perjalanan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang realitas itu secara tidak langsung menjadi penopang kuat gitu, sehingga beliau juga menjadi salah satu ya dikatakan oleh pengurus juga salah satu kader yang militan PMII, dengan solidaritas, dengan waktu yang diberikan, dengan bagi-bagi waktu juga gitu, ketika berada di rumah ataupun di organisasi, beliau sempatkan di PMII. Bagus sahabat ipar, menarik ini mengenai apa yang sudah tadi dijelaskan. Sekarang sahabat ipar sudah semester 4, dan juga mungkin apakah ada kegiatan lain dari sahabat ipar yang sedang dilakukan? Kegiatan di luar kampus gitu. Saya sekarang lagi berkegiatan di KP tentunya. Amazing. Saya sedang kerja. Oh, di KP ya? Ya. Di mana itu KP-nya, sahabat? KP-nya di daerah Bandung Barat, namanya Teras KP. Wah, menarik. Nanti bisa mampir mungkin di sana ya sahabat-sahabat yang lain untuk bisa melihat atau mungkin di sana lah sambil diskusi. Itu udah berapa lama sahabat? Baru 2 minggu. 2 minggu berarti belum gajian? Belum. Iya, sedih ya. Mungkin bagian daripada proses tuh mengenai mungkin lebihnya ingin menambah pengalaman ya. Iya. Sambil freelance mungkin itu masuk ke part time, jadi setengah waktu yang kita lakukan di dalam mencari pengalaman sambil mungkin menambah income ya untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari. Dan menjadi apa ya yang saya ingin tanyakan, menarik sih bekerja di KP. Sebetulnya bekerja di KP itu ada yang mendasari langkah dari sahabat ipar ini, atau mungkin sahabat ipar tertariknya untuk bekerja di sana gitu, atau mungkin secara tidak langsung ada hasrat kuat gitu untuk mengikuti atau bekerja di sana. Apa yang mendasarinya? Ya, tentunya yang mendasari pasti dari segi ekonomi kan. Nah, itu. Nah, lalu untuk ketertarikan pasti saya sangat tertarik kepada KP tersebut. Dan juga saya ingin belajar tentunya dalam mendalami ilmu kopi. Oh, ilmu kopi ya, barista. Iya, barista. Kebetulan di organisasi juga sering ada kegiatan seperti pelatihan barista yang pernah ada gitu. Dan itu menjadi modal implementasi atau mengaktualisasikan ketika kita berada di ruang-ruang realitas gitu ya. Kita bekerja ataupun menambah income gitu
di daerah tersebut. Menarik. Ada 3 faktor yang saya rasakan dari sahabat Kipar, berbicara mengenai pendidikan mungkin secara proses dan secara filtrasi sedang sahabat tempuh. Dan yang kedua mungkin menarik dari sahabat Kipar ini, beliau mempunyai 2 keunikan. Yang pertama bisa melakukan impersonate gitu, menirukan suara anjing, suara burung, suara kucing dan lain sebagainya. Itu yang menjadi bahan pemikat ataupun dari apa ya, segi keunikan dari sahabat Kipar. Dan kita akan coba, kita akan tes gitu impersonate dari sahabat Kipar. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga menekuni di dalam bidang seni. Beliau alhamdulillah mungkin secara seni di bidang seni tersebut menekuni dalam mempelajari atau bisa bermain gitar. Nah, ini salah satu daripada pemikat juga di dalam organisasi PMI penuh dengan warna-warna intelektual atau implementasi dari intelektual tersebut. Salah satunya mungkin penguatan warna di dalam kehidupan organisasi, ada musik dari sahabat yang juga ada yang suka tilawah seperti sekretaris umum kita sahabat Seku, beliau juga salah satu orang yang menekuni di bidang tilawah gitu. Itu salah satu daripada potensi kader-kader PMI. Oke, kita tes yang pertama mungkin di personel. Sahabat, coba sahabat tirukan ketika kita sedang diskusi, sahabat menjadi cosplay Joko Widodo. Saya ingin bertanya gitu sama sahabat gitu. Oke, kita mulai. Mungkin ada yang perlu Anda tanyakan kepada saya. Mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa menjawabnya gitu, tidak bingung. Nanti saya kasih sepeda. Menarik ini, keren sekali ini bisa menirukan suara Bapak Jokowi gitu. Oke, saya ingin bertanya Pak Jokowi selama kepemimpinan Pak Jokowi itu kan udah lengser ya dari tampuk kepemimpinan. Apa sekarang ataupun pekerjaan apa yang sedang dilakukan oleh Bapak gitu? Saya kembali menjadi rakyat biasa. Ya, Oke. Itu oke. Tapi Bapak itu ada isu mengenai isu sekarang kan dana negara, dan Bapak juga termasuk bagian daripada investor atau eksekutor di dalam kegiatan itu hanya opini-opini publik. Ya itu saya yakin aja jadi rakyat biasa. Dor. Udah. Beri tepuk tangan sama-sama sekalian. Keren. Kayak itu yang pertama dari keunikan sahabat Kipar, beliau bisa menirukan cosplay suara-suara Joko Widodo, sekalipun juga suara Rocky Gerung ya. Nanti kita cosplaykan. Yang kedua dari sahabat Kipar itu, beliau juga menekuni di bidang seni, salah satunya bisa bermain gitar. Dan ini ada salah satu request dari podcast kita malam ini mengenai lagu Melankolia. Saya sangat menyentuh daripada lagu Melankolia itu yang dinyanyikan oleh sahabat Kipar dengan petikan gitar yang memberikan nilai estetika gitu di dalamnya. Petikan-petikan yang dirasakan itu memiliki makna dan arti di dalamnya. Coba sahabat Kipar, apa yang merenungi sehingga sahabat Kipar bisa menekuni di dalam petikan gitar tersebut gitu, karena itu kan bagian daripada proses. Itu juga susah karena bukan 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun kita mendalami seni bermain gitar tersebut. Apa yang mendasari mungkin ada sejarahnya dari orang tua ataupun kerabat ataupun stimulasi dari teman-teman sehingga kita semangat untuk menekuni bidang tersebut. Coba sahabat Kipar berikan penjelasannya. Ya, yang mendasari saya tertarik pada seni itu memang dari segi lingkungan. Ya, keluarga saya itu hampir semuanya itu memiliki potensi berseni. Hampir semua keluarga saya dari mulai ayah saya, kakak-kakak saya, lalu ibu saya juga sama. Nah, namun kenapa gitu banyak orang-orang yang bertanya pada saya, kenapa Anda itu memilih pendidikan bukan kesenian? Nah, mungkin itu fakultas tarbiyah kan ya, tarbiyah. Nah itu, tapi
ya saya kesampingkan dulu. Mungkin seni itu hanya sebuah hobi bagi saya, dan saya itu sebetulnya itu tidak mendalami seni, namun saya hanya tertarik saja pada seni gitu. Lalu untuk disebut seniman juga bukan, karena saya tidak nyanyi gitu. Mungkin itu bagian daripada proses ya. Nanti juga akan kita tahu, sejarah juga akan membuktikan gitu apakah beliau berpotensi di dalam bidang seni tersebut, ataupun nanti secara tidak langsung kan seni di dalam era digitalisasi kita bebas mengekspresikan apa yang menjadi kesenian ataupun kenyamanan kita gitu. Salah satunya mengekspresikan di dalam hal seni itu tersebut. Lagu Melankolia itu sahabat ipar, apa yang mendasari sahabat ipar seakan-akan lagu tersebut menjiwai gitu, seakan-akan lagu tersebut memberikan pengaruh kehidupan gitu di dalam sahabat ipar. Coba sahabat ipar interpretasikan gitu makna terdalam dari lagu tersebut gitu. Ya mungkin sebagai nanti output yang akan bisa kita dapatkan, mungkin sahabat ipar bisa menjadi seorang komposer, seorang yang bisa menuangkan untayan-untayan seni di dalam musik tersebut. Itu kan menjadi sastra, karya sastra gitu, dan kita ekspresikan di dalam musik. Coba silakan. Ini mungkin pendapat saya ya, dari bahasanya juga melankolia. Melankolia itu apa itu kalau dalam bahasa kelainan jiwa yang ditandai oleh keadaan depresi dan ketidakaktifan fisik. Jadi pasif gitu, pasifnya tanpa ada pergerakan, tanpa ada kesadaran atau kesadaran. Itu ya itu apakah pernah dirasakan oleh sahabat? Nah itu sebelum saya, sebelum saya memasuki PMI gitu. Nah saya itu ada dalam fase melankolis tersebut. Melankolis ya, masuk dalam degradasi kehidupan. Nah saya itu sangat bingung mau tidak apatis lah. Saya itu tidak bisa bergerak apapun, terhimpit lalu terhimpit dengan keadaan apapun itu. Ini yang mungkin jadi flashback saya ketika waktu itu saya dalam fase melankolia tersebut. Itu sangat itulah. Mungkin sejarahnya itu susah yang untuk dijelaskan, karena menghabiskan beberapa waktu, mungkin ya tidak habis 1 hari 2 hari. Setelah saya memasuki PMI, saya menemukan beberapa pencerahan hidup, seperti adanya pergerakan, lalu adanya solidaritas, adanya komunikasi di dalamnya ya. Itu memberikan sebuah pengaruh ataupun jawaban daripada resapan lagu Melankolia yang pernah dialami oleh sahabat kita gitu. Begitu kompleks mungkin apa yang dimaknai di dalam lagu tersebut. Cuma lagu itu ketika kita bergerak di dalam bidang politik ataupun opini, mungkin peran pemerintah juga harus sadar betul, karena berkat daripada lagu tersebut kita bisa merasakan kebebasan ekspresi dari setiap masyarakatnya. Masyarakat itu secara tidak langsung mengadopsi pemikiran dari lagu tersebut. Misalkan sahabat kita mengadopsi dari lagu Melankolia tersebut atas dasar ketertindasan yang terjadi di negara kita sendiri mungkin ya. Itu kan berangkat daripada faktor-faktor yang mendukung, salah satunya keterbatasan faktor ekonomi dan mungkin faktor lapangan pekerjaan. Jadi sahabat ipar berkeinginan juga kan untuk bisa bekerja, ketika berkuliah ataupun berorganisasi dengan sebaik mungkin, dengan seaktif mungkin. Cuma hambatan-hambatan itu secara tidak langsung terasa oleh akar rumput, terasa oleh masyarakat terpinggirkan, terasa oleh kaum proletar, kaum yang betul-betul disistematiskan oleh penguasa
sehingga penguasa bisa memberikan takaran gitu. Nah ini mah kekayaannya cuma segini, nah ini mah lapangan pekerjaan cuma segini, nah ini rekomnya cuma segini aja gitu. Jadi ditentukan oleh sistem. Nah itu mungkin salah satu penggiringan analisis mungkin dari sahabat kader PMII. Cuma atas berkat daripada bergerak di organisasi PMII, sahabat Ipar mungkin secara tidak langsung melalui pencerahan. Bukti pencerahan itu makin kembali mungkin. Walaupun sebelumnya berada di dalam pekatnya kegelapan, pekat, tidak tembus cahaya. Sebagai closing statement mungkin sahabat Kipar, nanti kita akan performkan lagu dalam kuliah apa yang menjadi closing statement dari sahabat Kipar ketika berproses di dalam empirisme pengalaman hidup, sekarang berada di organisasi PMII, dan sebagai apa yang pernah dikatakan oleh Fauzan Alfas, salah satu narasi yang beliau gaungkan, sahabat kader PMI ini harus bisa memahami masa lalu. Mungkin sahabat kita secara proses ingin memahami masa lalu, dan tidak hanya untuk memahami masa lalu. Sebagai kader PMI, kita harus bisa melihat masa kini, era perkembangan zaman, era dinamisasi, era modernisasi. Kita harus beradaptasi, bertransformasi di dalam keadaan zaman, dan untuk output ketika kita memahami masa lalu dan melihat masa kini, kita akan bersama-sama untuk membangun masa depan. Nah itu mungkin salah satu daripada tujuan juga di dalam organisasi PMII, terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sesuai di dalam anggaran dasar PMII bab 4 pasal 4. Oke, sebagai closing sahabat silakan. Untuk closing statement mungkin saya akan mengutip daripada Maulana Rumi. Dunia ini adalah gunung dan tindakan kita itu adalah teriakan. Gema dari teriakan-teriakan itu kembali kepada kita. Bagus, mantap sekali, keren. Ya, selanjutnya kita akan memberikan perform dari sahabat Kipar mengenai lagu yang mungkin secara tidak langsung menjadi arah gerak ataupun bahkan evaluasi atau kritik pencerahan hidup. Lagu penciptanya itu atau pemakai saya. Jadi lagunya itu dalam konsep. Oke, silakan sahabat kita nyanyi bareng-bareng lagu tersebut.
Nikmatilah saja kerendahan ini, segala denyutnya yang merobek sepi. Kesuwan ini jangan lekas pergi, aku menjalani sampai lelah hati. Puisi yang romantis, menetes dari bibir. Burung itu nikmatilah saja kerendahan ini, segala denyutnya yang merobek sepi. Kesuwan ini jangan lekas pergi, aku menjalani sampai lelah. Nikmatilah saja kerendahan ini, segala denyutnya yang merobek sepi. Kesuwan ini jangan lekas pergi, aku menjalani sampai lelah hati. Melankolia, 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 Oke. Terima kasih sahabat Kipar, menarik, keren sekali. Terima kasih atas lagunya, terima kasih atas impersonatnya ya tadi yang sudah ditampilkan. Begitu dengan sahabat-sahabat mengenai histori biografi dari sahabat Kipar. Nantikan keseruan lainnya dari biografi sahabat-sahabat kader yang lain. Tetap bersama kami di sini Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.